Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Untuk video berikutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menggambarkan class diagram di Asta UML. Oke, kita buka Astanya. Jadi seperti kemarin sama, kita buka file, new. Kemudian di sini kita klik kanan, kita create model, create diagram, nah di kelas diagram. Oke, muncul. Jadi tampilannya sama seperti waktu kita bikin use case kemarin. Nah, jadi untuk kelas diagram, jadi kita pilih icon ini, kelas, kita drag ke sini, kita klik. Sini untuk contoh kita akan membuat sebuah kelas diagram sistem perpustakaan, sama seperti contoh yang kemarin. Jadi kita sudah identifikasi kelasnya, yaitu antara lain misalnya buku, kemudian ada kelas pustakawan, kelas mahasiswa. Oke, sebagai contoh kita buat dulu 3 kelas berikut. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita tambahkan atribut. Jadi kita klik kanan di kelas tersebut, kemudian kita kasih atributnya. Nah, misalnya di sini buku di perpustakaan. Jadi kita bikin nih di sini misalnya ID buku. Jadi di sini kita memakainya ini tipe data kan ya, kemarin kalian sudah dapat. Jadi untuk tipe datanya kita pakai char. Kemudian kita add lagi atribut. Nah, di sini judul buku. Kemudian kita add lagi di sini misalnya apa ya? Judul buku tahun terbit misalnya. Tahun terbit. Oke, di sini untuk penamaan variabel yang penting kalian konsisten. Kemudian kita add operationnya. Nah, operation ini adalah fungsi-fungsi yang bisa dilakukan si entitas di dalam sistem. Misalnya buku itu bisa diapakan? Bisa ditambah buku, kemudian bisa tambah apa lagi? Kan apa lagi misalnya? Tambah edit buku. Sekarang kita masuk ke pustakawan. Pustakawan ini misalnya kita buat apa ya? Kegiatannya misalnya bisa sini ID-nya dulu, ID pustakawan. Kemudian lagi nama pustakawan. Ini tipenya misalnya string, ada string. Kita pakai sini char. Ini kita juga pilih char saja. Char. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya di sini nomor telepon. Ini kita pakai integer. Oke. Kemudian kita tambahkan operasinya, misalnya di sini si pustakawan bisa apa? Bisa melakukan di sini misalnya ya, cari buku. Terus lagi melakukan peminjaman buku. Kemudian mahasiswa, kemudian di sini kita kasih atributnya ini mahasiswa.
Ini kita pakai char. Kemudian kita tambahkan lagi nama siswa. Oke, sini misalnya dia bisa pinjaman buku kali ini. Kemudian comparison lagi, misalnya di sini cari buku. Oke, nah ini kan kita sudah identifikasi bahwa ada 3 kelas entitas ini. Nah sekarang kita identifikasi nih, kira-kira adakah kelas lain yang dibutuhkan, misalnya buku. Buku kan di sini kita masih banyak jenisnya ya. Nah jadi misalnya di sini kalian telah analisis, ternyata buku ini adalah kelas abstrak. Kelas abstrak karena menurut kalian buku ini masih belum bisa di instance karena nanti ada berbanyak jenis buku yang lain. Nah, jadi di sini kalian harus kasih stereotype. Misalnya stereotipnya di sini berarti abstrak. Nah, sebenarnya yang bagus itu ini dikasih italic, tapi boleh seperti ini juga. Nah, nggak ada stereotipnya, ini kita anggap sebagai entitas. Oke, selanjutnya kita sudah identifikasi seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat sebenarnya kan di sini ada perulangan operasi. Nah, perulangan operasi seperti ini sebenarnya di dalam OOP, di sini kita belajarnya di konsep OOP itu sebenarnya tidak bagus. Jadi bisa kita bikin lagi di sini misalnya ada satu kelas namanya user seperti ini. User kayak misalnya user purpose. Nah, jadi di sini bisa kalian bikin saja operasinya, misalnya pencarian buku. Kemudian di sini ada lagi pinjaman buku. Nah, kalau misalnya kalian bikin seperti ini kan nanti atribut-atribut ini bisa kalian buang. Kemudian kalian hubungkan di sini dengan lambang generalisasi. Berarti pustakawan dan mahasiswa ini mendapatkan pewarisan operasi dari si user purpose. Jadi kalian tidak perlu membuat lagi fungsi-fungsinya, operasi-operasinya. Begitu juga dengan atribut. Kalau misalnya setelah kalian analisis ternyata ada atribut yang sama sebenarnya. Misalnya seperti ini, nama pustakawan dan nama mahasiswa. Di sini kalian bikin saja misalnya kada terlalu panjang dan sebenarnya ini bisa dipersingkat misalnya. Bisa kalian bikin nama seperti ini. Kemudian setelah kalian analisis lagi, ternyata mahasiswa ini juga membutuhkan nomor telepon misalnya. Nomor telepon. Nah, kalau seperti ini kan, ini sebenarnya ada berapa perulangan nih, pengulangan atribut juga. Nah, ini sebenarnya bisa kalian tambahkan juga di sini. Kalian ubah jadi di sini nama char, kemudian di sini juga ada nomor telepon. Char juga. Nah, jadi setelah kalian bikin case seperti ini,
Nah, berarti di sini ini juga kalian bisa hapus. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kalau ada yang hubungan seperti ini di dalam OOD atau OOP, itu namanya adalah pewarisan. Nah, jadi kalian bisa membuat beberapa lagi user, misalnya ada jenis apa lagi di sini, nanti tinggal ke sini. Jadi tidak perlu ada kita mendeklarasikan hal-hal ini lagi. Nah, sekarang yang kelas abstrak ini, maksud dari kelas abstrak itu adalah sama seperti pewarisan ini, tetapi ketika diwariskan seperti ini, misalnya kalau user purpose kan ini masih bisa kita instance ya, namanya siapa, nomor teleponnya apa, gitu seperti itu kan. Tapi kalau buku kan kita belum bisa spesifikkan, misalnya bukunya buku jenis apa nih, buku jenis apa nih mau dipinjam misalnya. Nanti kan kita bikin lagi, misalnya ada bukunya di sini majalah, misalnya. Kemudian ada buku carry kuliah misalnya di sini. Saya seperti ini. Carry kuliah. Nah, ini nanti dia bisa seperti ini. Nah, berarti ini dia sama-sama generalisasi, tetapi yang di bagian sini, di bagian abstrak, dia tidak bisa di instance. Perbedaannya hanya di situ, sedangkan yang lainnya ini masih sama. Nah, misalnya, anggaplah ini kita nggak jadi pakai, dan menurut kalian, udahlah Pak, itu kelasnya nggak mesti dibikin abstrak misalnya. Jadi di sini kalian tambahkan saja, misalnya jenis buku. Seperti ini juga boleh. Jadi itu disesuaikan saja dengan hasil analisis kalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke menghubungkannya. Jadi menghubungkannya itu kalian bisa pilih seperti biasa garis-garisnya di sini di bagian line ini. Nah, jadi kalian pilih nih jenisnya. Misalnya ini kan hubungannya asosiasi biasa nih. Pustakawan dan buku misalnya. Pustakawan dan buku misalnya di sini. Kan satu pustakawan bisa diurus oleh satu buku bisa diurus oleh banyak pustakawan, dan satu pustakawan juga bisa ngurus banyak buku. Berarti di sini hubungannya relasinya adalah banyak ke banyak. Nah, jadi cukup seperti ini. Kemudian mahasiswa ke buku misalnya. Peminjaman. Kan kalau peminjaman kan biasanya sudah diatur ya, sudah diatur jumlah maksimal peminjaman itu berapa. Nah, itu kalian bisa bikin seperti ini. Sekalian bikin. Jadi satu buku itu jangan dilihat judul bukunya, tapi satu ID buku. Satu ID buku itu kan hanya bisa dipinjam oleh satu mahasiswa, dan satu buku itu hanya bisa dipinjam oleh satu mahasiswa. Oke, kita lihat dulu seperti ini. Jadi kita bacanya satu buku bisa dipinjam oleh satu mahasiswa. Nah, sekarang kan mahasiswa nggak mungkin cuma minjem satu buku. Nah, berarti di sini satu kita ganti nih. Kita ganti. Jadi berapa misalnya? 1 sampai banyak buku. Jadi 1 sampai banyak buku bisa dipinjam oleh mahasiswa. Jadi misalnya kalau pengen kalian tulis sesuatu misalnya biar jelas, misalnya kayak gini. Pinjam. Mahasiswa minjam 1 atau banyak buku. Dan buku 1 atau banyak buku hanya bisa dipinjam oleh satu mahasiswa. Jadi kita lihatnya bukan jenis bukunya atau judul bukunya, tapi yang kita lihat adalah ID bukunya. Oke. Saya rasa cukup untuk tutorial menggambarkan kelas diagram. Jika ada pertanyaan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.